Salam jumpa kembali para keluarga yang terkasih dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini Sabtu 31 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dengan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Para keluarga yang terkasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Konon, ada dua keluarga yang hidup pada awal tahun 1700-an. Mereka hidup di negara bagian Amerika yang sama, yakni New York. Keluarga yang pertama adalah Max Joog, seorang yang tidak peduli dengan kehidupan Kristennya, bandar alkohol, dan dia menganut faham kebebasan dan hidup tanpa Tuhan. Dia menikah dengan seorang wanita yang sama dengannya, dan mereka memiliki beberapa keturunan. Keluarga lainnya adalah keluarga Jonathan Edward, seorang Kristen yang taat, yang mempraktekkan imannya dan menghayati panggilannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ia menikah dengan wanita yang juga takut akan Tuhan, dan mereka dikaruniai beberapa anak. Setelah lebih dari 150 tahun sejarah keluarga ini, dan sudah sampai pada generasi yang kelima, pada tahun 1877, Richard Dugdale mengadakan sebuah penelitian tentang bagaimana keadaan dan situasi keturunan dari kedua keluarga tersebut. Hasil penelitiannya amat mengejutkan. Richard Dugdale mencatat 709 dari 1026 keturunan Max Joog. Dari 709, ada 310 menjadi gelandangan, 150 orang hidup sebagai penjahat, 7 orang menjadi pembunuh, 100 orang pemabuk, dan 52,4% perempuan dalam keluarga itu hidup sebagai pelacur. Sebaliknya, Richard Dugdale mencatat 729 dari 1000 orang lebih keturunan Jonathan Edwards, dan hasilnya
ada lebih dari 100 orang menjadi pengacara, 30 orang menjadi hakim, 13 rektor perguruan tinggi, dan ada ratusan lebih menjadi dosen dan pengajar. 60 orang dokter, 100 orang hamba Tuhan menjadi misionaris dan pengajar teologi, 80 orang terpilih untuk jabatan publik, termasuk 3 wali kota, 3 gubernur, dan beberapa anggota kongres, 3 orang senator, dan 1 wakil presiden. 60 orang menjadi penulis dan editor terkenal, dan ada 75 perwira angkatan darat dan angkatan laut. Apa yang membuat situasi kedua keluarga ini begitu berbeda? Saya yakin Anda semua akan menemukan jawabannya. Ya, benar. Yang membedakan adalah kebiasaan mereka, komitmen mereka, dan nilai-nilai yang diajarkan dan dihayati dari generasi yang terdahulu yang sangat mempengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Tepat apa yang dikatakan dalam Familiaris Consortio, bahwa keluarga adalah sekolah pertama dan utama untuk mengajarkan iman dan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak. Para keluarga terkasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang Injil hari ini, maka kita akan langsung berpikir tentang ajaran Yesus mengenai merendahkan diri dan tidak menonjolkan diri, menaruh diri di tempat yang rendah agar dipersilahkan ke tempat yang terhormat. Itu benar. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk merenungkan aspek lainnya tentang tempat terhormat itu. Dalam ayat 7 dikatakan, dan Yesus mengamati perilaku tamu-tamu yang berusaha untuk menempati tempat-tempat kehormatan. Kita tahu bahwa pengajaran Yesus ini bukan semata-mata hanya tentang berebut untuk menduduki tempat kehormatan. Bukan juga semata-mata tentang kerendahan hati atau etika sopan santun. Yesus menggunakan pengamatannya dalam perumpamaan itu untuk mengajarkan satu hal yang lebih besar kepada murid-muridnya, yakni kerajaan Allah. Kita tahu bahwa selain orang banyak, para murid juga selalu ada dan bersama dengan Yesus, mendengarkan berbagai pengajaran dalam proses untuk menjadi murid. Jika kepada para murid Yesus mengajarkan ini, maka bukankah para murid dipanggil menjadi penjala manusia? Dan sebagai penjala manusia, mereka bukan hanya dituntut untuk merendahkan diri atau membiarkan tempat kehormatan itu untuk orang lain, tetapi lebih dari itu, tugas mereka yang paling utama dan yang pertama adalah juga menyiapkan sebanyak-banyaknya tempat-tempat terhormat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya, Anda adalah murid-murid Tuhan juga. Selain diajarkan untuk rendah hati dan rela berkorban untuk pasangan dan untuk anak-anakmu, orang-orang yang ada bersama denganmu, kamu juga dipanggil untuk menyediakan tempat kehormatan itu bagi mereka. Itulah yang dilakukan oleh Yesus, menyiapkan tempat bagi kita. Itulah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Dan itu juga dilakukan oleh Edward Jonathan. Bukankah Bapak Ibu juga penanggung jawab utama dalam mengemban tugas itu? Menjadi imam yang menguduskan,
menjadi guru yang mengajar, dan menjadi gembala yang memastikan seisi rumahmu berjalan menuju padang rumput yang hijau seturut kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mempersiapkan tempat-tempat kehormatan itu? Maka saya harus mengatakan yang pertama adalah, buat dirimu terhormat di hadapan Tuhan. Terhormat karena ketaatanmu akan sabda Tuhan. Terhormat karena kesetiaanmu pada janji-janjimu, mencintai pasanganmu, mencintai anak-anak dan mendidik mereka. Terhormat karena engkau adalah imam yang menguduskan bagi keluargamu. Terhormat karena penebusan Kristus nampak dalam dirimu. Berikutnya adalah, buat dirimu terhormat dalam keluargamu. Terhormat karena ketulusanmu mendoakan anggota keluargamu. Terhormat karena engkau adalah guru yang mengajarkan dan memperkenalkan Tuhan bagi seisi rumahmu. Terhormat karena cinta dan pengorbananmu bagi anak-anak. Terhormat karena cinta dan kesetiaanmu bagi pasanganmu. Terhormat karena istri, karena suami dan anak-anakmu bangga akan karya-karya Tuhan dalam dirimu. Terhormat karena engkau menjadi orang yang selalu dirindukan dalam keluargamu. Buat juga dirimu terhormat dalam lingkunganmu. Terhormat karena penghayatan imanmu. Terhormat karena pekerjaanmu yang tak tercela. Terhormat karena kata-katamu yang membawa berkat. Terhormat karena prinsip hidupmu yang selaras dengan ajaran Tuhan. Terhormat karena rasa hormatmu bagi yang lain. Terhormat karena kamu jadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Membuat dirimu terhormat adalah cara terbaik menyiapkan tempat kehormatan itu bagi orang-orang yang ada bersama denganmu, bagi anggota keluargamu. Menyediakan tempat terhormat bagi orang lain adalah nilai-nilai luhur pendidikan iman Kristen yang pertama-tama, dan itu harus terjadi dalam keluarga. Jangan pernah lupa, keluarga merupakan satu-satunya tempat di mana orang tua memegang tanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak mereka untuk kehidupan yang akan datang. Apa yang diperoleh di rumah akan sangat menentukan kehidupannya di masa yang akan datang. Dari buah kita bisa mengenal pohonnya. Dang dao tubis siar bonana. Apa yang telah kau persiapkan untuk kamu wariskan kepada anak-anakmu? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, wariskanlah bukan hanya hal-hal yang bersifat duniawi yang kadang membuat keturunanmu berkelahi, tetapi wariskanlah yang pertama dan utama, iman dan nilai-nilai indah dalam kehidupan yang baik, yang akan membuat mereka hidup rukun dan damai. Semoga Tuhan selalu memberkati keluargamu. Jadilah pribadi yang terhormat. Jadilah manusia yang terhormat. Jadilah keluarga yang terhormat. Itulah jalan terbaik untuk menyiapkan tempat terhormat bagi generasi yang akan datang.